Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 216. Bab 1120 Pelatihan Penyempurnaan Pil Pahit. Episode 216. Xiao Yan pasti merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Hong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan obatnya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan berusaha menonjol di antara mereka bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan beban masalah ini. Kompetisi semacam ini benar-benar berbeda dari pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan pada level yang sangat berbeda. Kesulitan dari kompetisi semacam itu juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan Douki untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada hasil yang luar biasa. Untuk itu diperlukan seseorang untuk tetap tenang saat seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat hingga tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat adalah dengan membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli betapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya tetaplah yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, secara alami seseorang tidak boleh kekurangan bahan obat. Di level Xiao Yan, ramuan obat yang dia gunakan untuk melatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klannya mengalami kemunduran, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Terlebih lagi, mereka benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus ditempatkan di area Xiao Yan di bawah perintah Ye Hong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan besar klan Ye akan benar-benar tamat. Dengan klan Ye yang mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, dia terhindar dari kesulitan karena harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memurnikan pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaannya berhasil atau gagal, setidaknya dia memperoleh beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tak satu pun dari alkemis tingkat Grandmaster di benua itu yang banyak berdiskusi. Mereka semua, tanpa kecuali, memiliki banyak pengalaman yang sulit ditandingi oleh orang awam. Bakat mungkin penting dalam dunia alkimia, tetapi pengalaman juga merupakan sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantunya membuka jalan yang mulus. Hal ini memungkinkan dia untuk berkembang lebih jauh dari seorang alkemis biasa dalam waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan secara alami memahami bahwa dia bukanlah satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang mudah untuk mengungguli orang-orang itu dalam sebuah pertemuan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu berusaha keras selama 2 bulan tersisa, menaruh seluruh perhatiannya pada penyempurnaan pil. Suhu tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan berubah menjadi seperti oven. Udara panas mengepul dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang tersebut akan melarikan diri setelah mengalami kesulitan bernapas. Ruang rahasia itu dibangun dengan menggunakan sejenis batu merah. Batu jenis ini disebut batu magma dan diperoleh dari gunung berapi. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada sedikit pun celah di ruangan itu. Pada pandangan pertama, sepertinya itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang besar. Saat ini, cukup banyak kotak giok yang ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat tercium darinya. Setelah dipanggang dengan suhu sekitar yang tinggi, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sesosok kurus duduk bersila di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan berasal dari dalam kuali obat.
Orang yang duduk di sana tentu saja adalah Xiao Yan, yang dengan getir mempraktikkan keterampilan penyulingan obatnya. Karena dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia punya waktu luang, dia akan memurnikan pil. Meskipun penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada artinya selama itu terjadi pada 3.000 api yang membara. Api hijau giok menari-nari dengan ganas di dalam kuali obat. Saat nyala api menyala, samar-samar orang bisa melihat pil obat embrio terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio secara bertahap menjadi bulat di bawah nyala api. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau terang keluar dari kuali sebelum mendarat di tangannya. Benda yang mendarat di tangan Xiao Yan adalah pil obat berbentuk bulat seukuran ibu jari. Meski pil obat ini kecil, pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat pengencer. Itu hampir mencapai level 7 tingkat rendah. Hal ini memungkinkan seseorang memulihkan beberapa dou Qi dalam waktu singkat. Apalagi cukup efektif jika dikonsumsi oleh elit douzong. Jika seseorang bertarung melawan lawan sampai dou Qi kedua belah pihak habis, mengonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang memulihkan beberapa dou Qi. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan kemungkinan besar tidak akan bisa mengonsumsinya secara sembarangan. Perlu diketahui bahwa Xiao Yan belum pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah pil tingkat tinggi, sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengonsumsinya seperti makan kacang? Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol. Hasil panen Xiao Yan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan tidak pernah meninggalkan ruangan ini. Tentu saja akan ada seseorang yang secara pribadi akan mengirimkan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada penyempurnaan pil. Karena lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami mendapat manfaatnya. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil yang gila ini, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan penyempurnaan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat menyangkalnya. Sebelum Yao Lao pergi, Xiao Yan paling banyak bisa memurnikan pil obat tingkat 5. Sekarang, dia mampu menyempurnakan pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiao Yan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil yang gila-gilaan menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia telah menemukan dou Qi di dalam tubuhnya tumbuh perlahan. Hanya setelah beberapa pemikiran barulah dia tiba-tiba mengerti. Penyempurnaan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan seperti ini menjadi beban bagi dou Qi dan kekuatan mental seseorang. Setelah dou Qi dalam tubuh Xiao Yan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode latihannya. Setelah dia memulihkan dou Qi-nya, dia akan melanjutkan penyempurnaannya. Dengan kelelahan dan pengisian ulang seperti ini, tidak mengherankan jika dou Qi-nya tumbuh. Xiao Yan secara bertahap memulihkan beberapa dou Qi setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat kelas 7 yang rendah sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat kelas menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tapi masih lumayan. Tentu saja, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis level 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiao Yan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 kelas menengah.
Menurut tebakan Xiao Yan, setidaknya dia perlu merasa percaya diri ketika menyempurnakan pil obat bermutu tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Ekspresi kejam muncul di matanya. Itu baru kelas 7 SMA. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini terlintas di hati Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan bahan obat mengalir ke dalam kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiao Yan memunikan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Ye Hong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang begitu saja. Jika dibandingkan dengan pemurnian pilnya yang gila, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun keluar dari ruang penyempurnaan pil. Apa yang didapatnya juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil ia sempurnakan terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam memunikan pil obat bermutu tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang penyempurnaan pil setelah sebulan pelatihan yang pahit. Kondisi pemurnian pil Xiao Yan dirusak oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai sedikit berubah. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Dia segera bangkit dan membuka pintu ke ruang penyempurnaan pil. Sekarang dia telah membuat janji kepada klan Ye. Xiao Yan tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit tidak enak. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya. Bab 1121 Klan Cao. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Apa yang terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya sambil menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab. Klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mengganggu klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalahnya kali ini tidak biasa. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah hanya ada sedikit orang yang berani mencari masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil sepertinya memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia melirik ke arahnya. Dia tertawa. Klan Cao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Cao semakin meningkat. Terlepas dari klan Dan, yang tidak terlalu menonjolkan diri, sepertinya klan Cao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Terlebih lagi, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah sebabnya klan Cao sedang bangkit. Pengaruh wilayah Pil semakin berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, yang satu bisa dianggap berada di langit sementara yang lainnya berada di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Cao akan datang dan ikut campur.
Sepertinya pernikahan itu ada hubungannya dengan Xinlan. Saat itu, ketika Ye Zhong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana menikahkan Xinlan dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa sangka klan Cao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa pergi Xinlan. Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot saat mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xinlan, tetapi kemungkinan besar niat mereka adalah klan Ye. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah berada di halaman depan, menjaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa." Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini sedang berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi dua baris. Di satu sisi ada kelompok klan Ye sementara di sisi lain ada hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan superioritas yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Cao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada dua lelaki tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Cao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju. Dilihat dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua berjubah abu-abu dan seorang pemuda berjubah alkemis ungu. Orang tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya penuh kerutan tebal, dan sepertinya dia mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan mampu berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang tersebut sungguh luar biasa. Apalagi siapapun yang memiliki potensi kecil akan bisa menemukan aura berbahaya yang terpancar dari dirinya meski tidak tampak semegah kedua lelaki tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kedua lelaki tua berjubah merah itu. Pria berjubah alkemis ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada kesombongan yang sulit disembunyikan di balik penampilan tampannya. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seperti terbakar api. Di dalam nyala api ada sosok menara. 7 bintang ungu keemasan bersinar di sekitar menara, membuatnya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Terlebih lagi, itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis peringkat 7. Tuan Muda Cao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao belum pernah memprotes sedikit pun sebelum ini, namun sekarang mereka muncul dengan meriah. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zhong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek ketika dia mengamati sekelompok orang ini yang datang dengan niat buruk. Hehe, tetua Ye Zhong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Yemu mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana kamu bisa membiarkan akun klan Cao-ku ke dunia luar sekarang setelah kamu tiba-tiba mencabutnya? Pemuda berjubah alkemis ungu itu tersenyum tipis. Tangannya mengepal dengan lembut dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zhong. Mungkinkah tetua Ye Zhong sengaja mempermainkan klan Cao? Ekspresi Ye Zhong berubah setelah mendengar ini. Cao dan, sebaiknya kau tidak memutarbalikkan kata-katamu untuk membuat argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao-mu yang ingin menelan klan Yeku. Anda tidak perlu menjadikan masalah seperti itu sebagai alasan.
Xinlan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap arogan Cao Dan, sehingga menimbulkan teriakan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau cantik Xinlan. Dia berkata, "Xinlan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku tetap dianggap sebagai tunanganmu. Kamu benar-benar terlalu nakal untuk meneriakiku. Aku akan mengajarimu sopan santun setelah kamu memasuki klan Cao di masa depan." Tuan muda Cao Dan, pernikahan ini baru tahap awal dan masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang diambil. Oleh karena itu, klan Yesaya berhak mencabutnya. Ekspresi Zong merosot saat dia berkata, "Xinlan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan muda Cao Dan tidak terus mengganggu kami karena masalah ini." Cao Dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zhong. Dia berkata sambil tersenyum tipis. "Hehe, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Yemu dapat memperoleh kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Caoku bukanlah lembah sungai es." Kata-kata Cao Dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zhong berubah menjadi hijau ketika dia mendengar Cao Dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis terkemuka. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar daripada kemampuan lembah sungai es. Selain itu, ini juga membantu beberapa makhluk superkelas Douzun memurnikan pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini berkumpul, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak bisa menandinginya. Huhuhup, Ye Zhong, ada sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali setelah diucapkan. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali. Terlebih lagi, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan berkata perlahan. "Hari ini, kami berada di bawah perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita." Ekspresi Ye Zhong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut saat melihat lelaki tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab. Bahkan Luo Yizunze secara pribadi datang. Klan Cao sangat menghargai klan Yeku, pernikahan dengan klan Cao mungkin akan menyelesaikan masalah mendesak kita untuk sementara, tapi klan Ye ini kemungkinan besar harus mengubah nama belakangnya menjadi Cao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhinya. Orang tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Tiba-tiba itu memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera menjadi pucat. Hem! Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zhong saat aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan kuat lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao sangat kuat, mereka sebenarnya tidak memiliki sikap seperti klan besar yang menindas orang lain seperti ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu saat dia menegur dengan lemah. "Douzun?" Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. "Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah urusan antara klan Caoku dan klan Ye. Saya harap senior tidak ikut campur. Jika kamu mempunyai masalah mengenai penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Caoku." Cao Dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Douzun. Dengan kekuatan luar biasa dari klan Cao, tidak ada kekurangan dari beberapa elit Douzun yang ingin meminta tetua klan untuk membuatkan pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Memurnikan pil? Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini.
Dia dengan lemah menjawab. Itu tidak perlu. Aku yang dulu tentu saja mempunyai lebih banyak orang yang cocok untuk dicari jika aku ingin memurnikan pil. Terlebih lagi, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin orang tuaku tidak ikut campur? Ekspresi Cao Dan sedikit berubah saat dia memahami bahwa Tianhuo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius. Masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Caoku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Dan karena membawa ancaman. Hehe, klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, aku pasti akan melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar terdiam, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Hal ini menyebabkan Ye Song, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Bab 1122 Taruhan. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi lebih gelap dan serius. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Saya bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu, Cao Dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara sambil tertawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan suatu kejutan melintas di sana. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Xiao Yan melihat seorang alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut jika pihak lain bisa memperoleh prestasi seperti itu. Benua ini sangat luas dan pasti ada beberapa orang jenius yang memurnikan pil. Ini, ditambah dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Cao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu seharusnya dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun menyedihkan yang menyebabkan keributan besar di wilayah pil. Mata Cao Dan melirik Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, "Gaya klan Cao memang cukup megah. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Cao Dan. Dia dikenal sebagai seorang jenius pembuat pil yang berumur sekali dalam 100 tahun di dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini." Ye Zhong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Cao Dan berkata, "Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mengambil langkah mundur?" Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Dia dengan lemah berkata, "Mundur? Bagaimana akun klan Cao saya ke dunia luar?" Saat itu, klan Caoku telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membahas pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Cao akan kehilangan banyak muka? Apakah ini masih bisa dianggap sebagai dendam kecil? Lalu Tuan Muda Cao Dan bersikeras membawanya bersamamu hari ini? Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Cao Dan menyipitkan matanya menghadapi sikap Xiao Yan yang agak menindas. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Cao Dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan. Jarak antara Xiao Yan dan dia hanya 1 kaki. Matanya menatap Xiao Yan sambil berkata, "Xiao Yan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Caoku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Caoku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Saya bahkan berani membunuh anggota Aula Jiwa. Apakah menurut Anda klan Cao Anda lebih sulit dihadapi daripada Aula Jiwa?" Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya sambil menjawab dengan tenang.
Ekspresi Cao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Cao dalam memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, jika membandingkannya dengan aula jiwa, klan Cao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, aula jiwa berdiri bahu-membahu dengan menara pil. Klan Cao mereka hanya mengandalkan menara pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan aula jiwa? Xiao Yan, aku tahu kamu pemberani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa pergi Xinlan, tetapi lain kali kita datang, saya yakin dua elit Do Uzun di belakang Anda tidak akan banyak berguna. Klan Cao-ku memang memiliki kemampuan ini, dengan harga diri Cao Dan, tentu saja mustahil baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, dia segera tertawa dingin ketika dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Cao demi klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Cao-ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan Muda Cao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik minat saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Xiao Yan, Anda lebih tahu situasinya. Cao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Tangannya disilangkan di depannya saat dia mengamati Cao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih jelek setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu dan keriput itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Kamu akan tertinggal jika kamu melangkah maju. Hanya kekuatan Do Uzun bintang 1 ini yang tidak memenuhi syarat untuk berperilaku buruk di sini. Orang tua berjubah abu-abu baru saja mengambil langkah ke depan ketika sosok putih di depannya melintas. Suara yang jelas dan dingin terdengar di telinganya. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga merupakan seorang elit Do Uzun. Terlebih lagi, levelnya kemungkinan lebih tinggi darinya. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika sepertinya telah memecah suasana tegang yang terhunus pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk dua lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura agung berdesir di tempat ini seperti ombak, membentuk tekanan yang sangat besar. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat kedua lelaki tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga maju selangkah dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak dan menekan aura hampir 100 orang di seberang. Hehe, kenapa? Apakah Tuan Muda Cao Dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya satu bintang Do Uzun sepertinya tidak cukup, Xiao Yan tersenyum tipis sambil berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao-ku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kami gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat di lain waktu. Apa yang dapat kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao Dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zhong sambil tertawa dingin. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan besar akan menjadi sasaran klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dikeluarkan dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Ye Zhong berubah tanpa sadar setelah mendengar ini. Namun, bantuan apalagi yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Terlebih lagi, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan menuruti pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan besar klan Ye juga akan segera tersingkir. Ye Zhong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye mengembalikan kejayaannya. Alasan klan Cao bertindak seperti ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiao Yan. Mata Ye Zhong berkedip sejenak sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih suram saat dia melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zhong, benar-benar menjadi semakin berani."
Ye Zhong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao Dan. Tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. Tuan muda Cao Dan, silakan pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zhong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menaruh semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan besar klan Ye akan benar-benar tamat. Ekspresi Cao Dan sangat berubah. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Do Uzun dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung dalam waktu lama, mata Cao Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis?" "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil," Xiao Yan menjawab secara acak. Sepertinya orang ini benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao bisa memilih untuk tidak menikah. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa katamu?" Senyuman dingin muncul di wajah Cao Dan saat dia bertanya. "Oh." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum. "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao Dan ingin berjudi?" Senyuman dingin di hati Cao Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Do Uqi, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingan Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha tampil mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Cao Dan. Namun, senyuman di wajahnya sangat cemerlang saat dia menjawab. "Karena kita berdua adalah alkemis, tentu saja kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan para alkemis, mari kita saling menantang dalam bermain api." Sekelompok api hitam samar tiba-tiba muncul dari tangan Cao Dan segera setelah kata-katanya terdengar. Segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil berwarna hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jari-jarinya, tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam mengendalikan api. Bahkan di klan Cao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan satu jari." Ye Zhong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Cao Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Tidak disangka Cao Dan memiliki bakat seperti itu dalam mengendalikan api. "Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak berani menerima tantangan, kamu cukup mengatakan sepatah kata pun. Aku bukan seseorang yang akan mempersulit orang lain." Cao Dan menatap Xiao Yan dengan senyum dingin. Kata-kata, menyulitkan orang lain, benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelam Cao Dan. "Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan bersaing? Kalau tidak, aku mungkin akan kembali tanpa membawa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain kali tidak akan mudah untuk dihadapi," Cao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melonjak dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. "Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu," Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah berkompetisi dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia berspesialisasi dalam hal ini. Bab 1123 Bermain Api. Bahkan Cao Dan tanpa sadar terkejut saat melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajahnya. "Kamu memang berani." Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. "Tetua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar reputasi buruk badan racun.
Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun sedih yang mencapai kekuatan kelas Do Uzun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang buru-buru mundur dan segera membuat ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiaoyan, kamu benar-benar berniat berkompetisi dalam hal bermain api dengannya. Ye Zong ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam bermain api sungguh luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Tentu saja yang terbaik adalah dia menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak mampu mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan. Api hitam samar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sungguh luar biasa. Meski tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan api hitam samar itu cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api hitam samar di tangannya segera melonjak. Itu berayun di atas kepalanya dan membentuk elang hitam besar yang pudar. Anehnya nyala api itu tampak menyala karena penampilannya yang gelap dan padat. Api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Seekor elang api hitam melayang di atas kepala Cao Dan. Ia mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Cao Dan saat dia menyalakan api. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, namun kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan api ini. Mata Xiao Yan menatap elang hitam besar itu. Dia mengangguk sedikit. Memang ada alasan kenapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak bisa dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan sangat familiar. Sial baginya, memanipulasi api adalah keahlian Xiao Yan, terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Pengendalian Xiao Yan terhadap api telah mencapai tingkat puncak. Jika Yaola melihat kendali api Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar Yaola pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao Dan akan mudah untuk dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga merupakan keahlian khusus Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau perlahan muncul dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan melayang tertiup angin. Ia dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala terus terdengar di udara di seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika bermain api, Xiao Yan lebih terbiasa memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api hijau muncul. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus menatap serigala api. Ini memang api surgawi. Rumornya benar. Anak laki-laki ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain api, memiliki api surgawi tidak berarti seseorang bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan teriakan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, dia mengeluarkan suara, "Suos," saat dia membelah udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Serigala hijau hanya melolong panjang saat menghadapi serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya.
Sayapnya mengepak saat ia melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api berkobar ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa mempedulikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api itu. Mereka telah melihat perkelahian antara Douki, tetapi perkelahian antar api jarang terlihat. Kedua binatang api itu saling menggigit satu sama lain di langit, tapi mereka juga sangat lincah. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat-lompat. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang memahami dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan monster api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan wujud binatang itu akan menghabiskan seluruh kekuatan batin mereka. Gumpalan api terus melayang turun dari langit saat kedua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan berpencar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang diperlukan hanyalah pemikiran untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertarungan antara kekuatan-kekuatan batin mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang bebas dan santai, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara monster api, dia menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api iblis langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia melihat api elang hitam menjadi pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan nyala api seperti darah keluar. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Hei, jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan kedua apiku? Riak kuat segera terbentuk pada kumpulan api terang seperti darah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, ia berubah menjadi anjing berwarna merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilatan dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat ia menyerang di langit. Bersama dengan elang hitam, dia dengan liar menggigit serigala api, merobek api hijau di tubuh serigala di setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Orang-orang dari klan Cao bersorak sementara orang-orang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak tenang saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan mampu mengendalikan begitu banyak api sekaligus. Perlu diketahui bahwa setiap jenis api memerlukan kekuatan batin dalam jumlah besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahannya akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang seorang alkemis memiliki kemampuan mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zhong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit mengernyitkan alisnya karena adegan ini. Dia dengan lemah berkata, "Itu hanyalah dua api." Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan gesit menghindar. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau karena api beterbangan secara acak ke segala arah. Kelompok Ye Zhong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang diciptakan Xiao Yan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah api lainnya, kemungkinan besar itu akan terkoyak oleh dua binatang api itu. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok muncul di depannya. Topi mereka dilepas. Api abu-abu dan ungu keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zhong di sisi klan Ye menjadi sedikit pucat saat dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Cao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku.
Jika kamu tidak mengandalkan api surgawi, kamu bahkan tidak akan mampu bertahan melawanku. Cao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, kedua kelompok api itu berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak mampu bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat dahsyat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas kemampuan Cao Dan. Orang bisa mengetahui hal ini dari wajahnya yang putih pucat. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat hal ini di dalam hati ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia melihat serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada agak senang. Xiaoyan samar-samar meliriknya. Segera, dia tertawa. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Cao Dan. Karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut seperti itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, terdengar ledakan dan meledak. Setelah 10 botol batu giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu perlahan muncul di depan banyak mata yang tercengang. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah api binatang buas. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiaoyan untuk api pengubah kehidupan. Namun, sekarang dia memiliki manik inti, api binatang telah kehilangan tujuannya. Tidak kusangka dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiaoyan menatap wajah Cao Dan, yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api? Bab 1124 Penyihir Klan Cao. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya warna-warni mendarat di ekspresi terkejut semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 kebakaran. Xiaoyan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, hal itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Cao Dan, dia paling banyak mampu mengendalikan 4 jenis api. Terlebih lagi, hal ini telah membuatnya mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa menemukan lawan di dalam klan Cao. Namun Xiaoyan saat ini membuatnya mengerti apa artinya selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan seluruh kekuatan batinnya, kecil kemungkinannya dia bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, apalagi mengubahnya menjadi wujud binatang untuk bertarung dengan yang lain. Api yang dahsyat membubung ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Cao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi semakin pucat. Kemampuan Xiaoyan merupakan pukulan besar baginya. Bagaimana mungkin? Cao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Xiaoyan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti seorang pecandu judi yang akan kehilangan seluruh kekayaannya. Dia meraung marah ketika sebuah pikiran melintas di hatinya. Keempat binatang api di langit mengeluarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni milik Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan Cao Dan, yang berusaha sekuat tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari pegunungan saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar.
Keempat binatang api Cao Dan turun ke dalam situasi kalah jumlah di hadapan jumlah Xiao Yan yang menakutkan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka perlahan-lahan terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di hadapan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api Xiao Yan masih bertahan. Tubuh Cao Dan bergetar saat binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah karena panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu mengandung sebagian dari kekuatan batin yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan batinnya. Cao Dan, yang sedang mundur, buru-buru didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia tidak pernah menyangka bahwa taruhan yang dia pikir akan dia menangkan, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api hijau. Nyala api turun sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api yang masih perlu dimurnikan menjadi benih api ini hanya dapat digunakan 1 kali saja. Setelah digunakan sekali, mereka akan tersebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, silakan pergi. Xiao Yan menarik api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan batinnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih jelek saat mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan banyak orang. Selain itu, dia kalah dalam manipulasi api, keahliannya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan menamparnya dengan kejam. Ya, tidak heran Ye Zhong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu, Cao Dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul karena rasa malu, yang muncul di hatinya saat dia berbicara dengan suara yang gelap. Xiao Yan tersenyum tipis. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan, paling banyak, berada di tingkat rendah ke-7. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di pertemuan pil di masa depan. Saya kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata gelap dan kejam Cao Dan tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zhong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap yang dingin dan padat. Namun, itu hanyalah ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Caoku tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zhong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye." Cao Dan tersenyum dingin. Tatapannya langsung beralih ke Xiao Yan sambil berkata, "Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang kamu perlukan? Jika iya, tolong." Xiao Yan menyilangkan jarinya dan memerintahkan dengan samar tanpa melirik Cao Dan lagi. Cao Dan dipenuhi amarah karena sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Jika kedua elit Dou Zun tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kui Zunze menyerang, memberikan pelajaran yang kejam kepada orang yang penuh kebencian ini. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Caoku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan sangat enggan sambil membawa tubuh yang dipenuhi amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya.
Anggota klan Ye menghela nafas lega saat mereka menyaksikan orang-orang dari klan Cao pergi dengan putus asa. Alhasil, sorakan pun terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Saudara Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata indahnya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku." Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada sesuatu yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye-ku akan berusaha sebaik mungkin. Ye Zong menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan sikap yang sangat serius. Saya tidak layak menerima upacara hikmat dan penuh hormat dari tetua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuh ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan barusan, menurutku penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa getir saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, "Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia punya beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Terlebih lagi, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya layak digambarkan sebagai seorang jenius," Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang lumayan. Cao Dan ini tidak bisa menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan para penyihir klan Cao, Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh! Kejutan melintas di matanya. Klan Cao punya orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna-warna legendaris. Ketika ia lahir, ia sudah menunjukkan kekuatan batin yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan batin yang menyebar dari dirinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15 tahun, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk menerimanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, ia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berumur 22, suara lembut Ye Zong terdengar di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tidak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, bukan hanya mereka yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak talenta terpendam. Jika alasan dia mencapai prestasinya saat ini adalah karena kombinasi bakat dan usaha, Cao Ying ini benar-benar tampak seperti penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai level 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia benar-benar mengalami kemajuan. Saya kira dia saat ini, Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Saat ini dia setidaknya harus berada di alam puncak level 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis level 7 berusia 22 tahun. Pencapaian ini kemungkinan besar akan masuk dalam 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan sejarah 1000 tahun para alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pertemuan pil ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara pil, dia harus menjadi juara dalam pertemuan pil. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pertemuan pil ini.
Mata Yezong beralih ke wajah serius Xiao Yan dan perlahan berkata, "Gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pertemuan pil." Bab 1125 tekanan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada di posisi tinggi. Hehe, tapi Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tapi jika kalian bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang selama dia belum mencapai level 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pemurnian pil obat terkadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Semua orang akan menemui kegagalan, Ye Zhong buru-buru tertawa. Dia mengira Xiao Yan khawatir setelah melihatnya terdiam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Level 8 dan level 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memurnikan pil obat tingkat 8 adalah Yolao sendiri. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah dataran tengah. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Do Uzun harus bersikap sangat sopan kepada seorang alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di dataran tengah saat itu. Alasan mengapa hanya ada sedikit alkemis tingkat 8 jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan baik di dataran tengah. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Do Uzun bersedia menjadi petarungmu, setidaknya dia harus mencapai level ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya sambil tersenyum dan berkata, "Tenang, saya pasti akan melakukannya dengan baik dalam pertemuan pil ini. Saya akan melakukan yang terbaik tidak peduli seberapa kuat lawannya." Ye Zhong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, "Tuan Xiao Yan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari sebulan. Kita masih harus pergi ke kota pil suci dulu. Oleh karena itu, kami harus berangkat sekitar 20 hari lagi." Jadwal yang mendesak ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi membuang waktu lagi. Namun, beruntunglah pelatihan penyempurnaan pilnya secara bertahap mengalami kemajuan yang baik. Meskipun dia belum berhasil memurnikan pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya ketika memurnikan beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Pada kecepatan ini, cepat atau lambat Xiao Yan akan berhasil menyempurnakan pil obat bermutu tinggi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberitahuku sebelum kamu pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zhong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan latihannya yang berliku. Penyempurnaan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan menyusahkan. Berdasarkan akal sehat, bahkan seorang alkemis tingkat 7 tidak mungkin memurnikan pil sepanjang hari. Namun, ini sungguh melelahkan. Awalnya kasus ini didasarkan pada akal sehat. Namun, Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Hal ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya dapat memurnikan paling banyak 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan mampu memurnikan 6, 10, atau bahkan lebih banyak lagi sebanyak yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dia habiskan dalam pelatihan pahit setara dengan beberapa hari pelatihan yang dilakukan orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali seperti ini sangatlah keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya kuat setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang diperolehnya secara tiba-tiba. Ye Zhong merasa kagum pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius. Tuan Xiao Yan, mohon terus berlatih dengan pikiran tenang. Anda bisa memberitahu saya yang dulu jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat.
Bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh koleksi klan Yeku, aku pasti akan mendukung Tuan Xiao Yan sampai kamu menyelesaikan pelatihanmu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zhong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan Pil sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang penyempurnaan Pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang terjadi pada klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk melakukan pelatihan yang ketat. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan ditumpuk di ruang penyempurnaan Pil. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi menghadapi gangguan dari klan Chao. Selain itu, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi yang menginginkan klan Ye sedikit menahan diri. Dua elit Douzun, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, tampak seperti pasir yang merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin karena pertemuan Pil yang semakin dekat, namun seluruh wilayah Pil menjadi sangat hidup. Hampir seluruh kawasan pilkada mengalami kemacetan dibandingkan biasanya. Selain itu, beberapa orang yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat mulai bermunculan di wilayah Pil satu demi satu. Jelas sekali, orang-orang ini ada di sini karena pertemuan Pil. Pertemuan Pil bukan hanya peristiwa besar di dunia alkemis, tetapi juga peristiwa besar di dataran tengah. Setiap kali perkumpulan Pil dimulai, wilayah Pil akan menjadi titik fokus seluruh wilayah dataran tengah dan terkadang bahkan benua. Banyak orang atau kelompok yang akan berkumpul seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Douki. Semua orang iri dengan kemampuan sang alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, sang alkemis hanya perlu meminum pil obat kecil untuk membuat sang ahli bertarung demi dirinya dan mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, semua orang di benua itu tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama seorang alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, dia akan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga merupakan seseorang yang paling diinginkan oleh beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka, banyak faksi yang akan memberikan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Perbedaan posisi para alkemis menyebabkan pertemuan Pil menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu alkemis ini, tidak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang datang ke daerah pilkada. Selain itu, seiring berjalannya waktu, wilayah Pil yang luas ini kemungkinan besar akan dipenuhi oleh lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang perkumpulan Pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah Pil mulai melonjak, waktu uji coba 5 klan besar juga semakin dekat. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang penyempurnaan Pil di bagian terdalam klan Ye. Berdiri di depan adalah Ye Zhong, Xin Lan, dan beberapa tetua klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke kota Pil Suci. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan belum mengambil setengah langkah pun keluar dari ruang penyempurnaan Pil selama 20 hari ini. Lingkungan yang panas di dalam ruang penyempurnaan Pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut untuk tinggal lama. Biasanya, mereka akan dengan lembut meletakkan ramuan obat sebelum buru-buru mundur dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari aneh ini. Bahkan ada beberapa petir yang berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba menghilang tepat saat sambaran petir hendak turun. Perubahan langit seperti ini secara alami menarik perhatian Ye Zhong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang.
Mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang energi yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang tersegel saat petir pil akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa gelombang energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mereka mencapai momen kritis, mereka semua memahami bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, samar-samar mereka bisa memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Sementara berbagai pemikiran diam-diam melekat di hati kelompok Yezong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sesosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia terlihat sangat sedih. Meski begitu, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Yezong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama ketika mereka melihatnya keluar dari ruang penyempurnaan pil. Bab 1126 Keadaan Spiritual. Perubahan semacam ini tidak terlihat jelas, tetapi memberikan perasaan aneh pada kelompok Yezong. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia mundur. Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunse juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter Peri Kecil masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunse tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia keluar dari ruang pelatihan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya. Tetua Yezong, tidak perlu kemegahan seperti itu, kan? Hehe, Yezong segera pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan membubarkan anggota klan yang berkumpul di sini. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota pil suci besok. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama dia mundur. Hampir sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan? Yezong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia sulit untuk mengabaikannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak yakin saat menghadapi pertanyaan Yezong. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Apa yang bisa terjadi pada saya? Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan itu. Pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Yezong agak terkejut saat melihat sikap Xiao Yan yang tersesat. Mungkinkah dia salah? Bukannya kamu salah. Kekuatan spiritual orang ini sepertinya meningkat selama retret ini. Tian Huo Zunze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum saat berbicara. Kekuatan rohani? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera mengelus dagunya dan merenung. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, tiba-tiba saya merasa lebih mudah untuk memurnikan pil jika dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku terhadap api juga menjadi lebih hebat, namun, tidak bisakah kekuatan batin hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatanku saat ini masih di level Douzong bintang 4. Ini hanya sedikit lebih stabil dibandingkan saat saya baru saja maju ke sana. Tian Huo Zunze memandang Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, Sepertinya gurumu itu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan spiritual, tapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan kamu sebelumnya hanya tahu cara mengendalikan kekuatan spiritualmu, tetapi kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Xiao Yan dan Yezong merasa merenungkan kata-kata Tian Huo Zunze. Xiao Yan tiba-tiba tapi sepenuhnya mengerti sementara Yezong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan.
Kekuatan batin tidak memiliki perbedaan dalam tingkatan tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tianhuo Zunse tersenyum tipis dan menjelaskan. Tentu saja, sangat sedikit orang saat ini yang pernah mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah Anda mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Itu karena keadaan spiritual ini. Keadaan rohani. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar belum pernah mendengar hal ini. Bagaimanapun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak hancur, ia masih mempunyai benang kehidupan. Siapapun akan menjaga rasa hormat yang sehat terhadap hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia hanya mengerti sedikit. Terlebih lagi, Xiao Yan baru saja mencapai level alkemis tingkat 5 ketika Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari keadaan spiritual apapun. Dia kekurangan pengajaran Yao Lao selama bertahun-tahun, menyebabkan dia sama sekali tidak menyadari beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Apa yang disebut keadaan spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal tersebut. Apa yang aku katakan sepertinya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para alkemis Grandmaster yang telah mencapai level ke-8. Jika tidak, seseorang hanya dapat menemukan informasi di beberapa buku kuno, Tianhuo Zunse menjelaskan perlahan. Jika dia bukan dari era ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memberikan penjelasan pada Xiao Yan. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di dewa. Kebanyakan orang, bahkan para alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap berada dalam keadaan fana. Hanya terdapat sedikit variasi kekuatan di antara kekuatan batin kebanyakan orang. Di masa lalu, Anda berada di level ini tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Jika beruntung, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin bisa sedikit menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan batin seseorang telah mencapai tingkat ini, maka ia akan memperoleh efek tertentu. Efeknya adalah memberkati jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Anda harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari betapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari para alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat mengilhami pil tersebut dengan roh. Keadaan surgawi, Anda harus menyadari bahwa jika menyangkut pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan semacam penciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus membekalinya dengan spiritualitas, tetapi juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus mencapai keadaan surgawi yang maha kuasa. Sepertinya sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level ini. Adapun keadaan ini hanya ada di legenda. Sebenarnya saya hanya mendengarnya saja. Namun, saya pikir Anda harus menyadari tingkat tertinggi dari keadaan spiritual. Pada tingkat dewa. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat D. Pil obat tingkat D berhubungan dengan Doud yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi ini. Suara Tianhuo Zunse sangat menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiao yang tidak bisa lagi merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka terguncang hingga pusing karena kata-kata yang diucapkan Tianhuo Zunse. Selain Ye Zong, yang memiliki ingatan samar tentang keadaan spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja naik ke kelas Douzun. Dari segi pengalaman, dia tidak bisa bersaing dengan iblis tua seperti Tianhuo Zunse. Sepertinya saya juga telah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak mendeskripsikannya secara detail seperti Pak Tua Yao. Saat aku melihatnya saat itu, kupikir itu hanya kehilafan dan tidak terlalu memperhatikannya. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan nada agak kesal. Nenek moyang klan Yeku juga seorang alkemis tingkat 8 saat itu.
Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang keadaan spiritual. Jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kalah bahkan jika mereka menerobos karena kebetulan yang beruntung. Tianhuo Zunse melirik Xiao Yan dan berkata, "Sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Awalnya saya mengira guru Anda akan memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, melihat penampilanmu, sepertinya aku sampai pada kesimpulan yang buruk." Xiao Yan tertawa getir dan menjelaskan, "Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan aula jiwa. Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi seperti itu? Keadaan spiritualmu saat ini tampaknya telah menyentuh keadaan jiwa. Kapan Anda bisa memasuki keadaan jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Anda. Ada rumor bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih jiwa seseorang pada zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas hilang karena saya belum pernah melihat apapun tentang apa yang disebut teknik jiwa." Tianhuo Zunse tertawa. "Roh bisa dilatih?" Xiao Yan langsung berteriak kaget saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Di benua Douki saat ini, jiwa seseorang hanya dapat diperkuat jika kekuatannya meningkat. Alternatifnya, seseorang dapat mengonsumsi beberapa harta karun alam, namun mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. "Saya telah mengatakan bahwa itu terjadi di zaman kuno." Tianhuo Zunse memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya memutar matanya. Melatih semangat seseorang. Ini sungguh terlalu sulit dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan keadaan jiwa manapun. Penyempurnaan pilnya yang gila-gilaan selama retret telah menyebabkan kepalanya tetap dalam kondisi setengah sadar, mengakibatkan beberapa pil obat tingkat 7 yang tinggi gagal meskipun memiliki peluang untuk berhasil. Namun, dia merasa ada yang tidak beres sekarang setelah dia memikirkannya. Dia dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi sedikit lebih akrab dengan pemurnian pil obat kelas 7 yang tinggi. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan baik di masa depan. Jika saya ingin naik ke tingkat ke-8, saya perlu memahami apa yang disebut keadaan spiritual. Xiao Yan merenung dalam hatinya. Kata-kata Tianhuo Zunse tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru untuk dijelajahi. Baru sekarang dia memahami bahwa jiwa ada hubungannya dengan kemajuan melampaui alkemis tingkat 7. Pantas saja ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sedangkan alkemis tingkat 8 sangat jarang. Sepertinya beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut keadaan spiritual. Namun, akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan saya melatih jiwa saya. Dengan benda ini, aku seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan lebih lancar. Sayangnya, sudah hilang. Hati Xiao yang dipenuhi penyesalan saat memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin merupakan alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat ke-8. Saya ingin tahu apakah Menara Pil memiliki teknik jiwa? Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukanlah tempat biasa. Mudah-mudahan, saya bisa mendapatkan berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan ke kota Pil Suci. Siapa yang tahu kapan hal seperti ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas. Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanan ke kota Pil Suci ini, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Bersambung ke episode 217. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.